Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rubadi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yang mana di dalam majelis ini kita insya Allah akan bersama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita selaku umat Islam, yaitu ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Yang mana tentunya kita paham bahwasanya agama kita, agama Islam ini memiliki sumber utama, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Demikian juga sumber yang lainnya, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga berbahasa Arab. Dan tentunya syariat kita, agama Islam ini sampai kepada kita juga disampaikan oleh para ulama dengan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Maka tentunya kalau kita kemudian sekarang belajar bahasa Arab, tentu ini menjadi hal yang sangat penting dan tidak akan sia-sia kalau kita memanfaatkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab ini. Karena dengan ini kita insya Allah akan lebih mudah memahami agama kita dan insya Allah akan semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai di pelajaran yang ke-28 dari kitab jilid yang kedua. Dan sekarang kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada latihan yang pertama dan sudah selesai. Dan sekarang kita sambung kepada latihan yang kedua. Nah, untuk itu silakan dibuka ya bukunya, jilid yang kedua, latihan pelajaran ke-28, latihan kedua. Halaman 195. Nah, baik, di latihan yang kedua ini, mu'alif menyampaikan kepada kita tentang adanya contoh-contohnya. Ya, mana beliau menyampaikan, yaitu hadhihi amtsilatun lil fi'li al-mu'tal lam. Ya, ini adalah contoh-contoh ya dari fi'il-fi'il yang dia mu'tal lam. Nah, pembahasan kita sekarang terkait dengan mu'tal lam. Di pelajaran ke-28 ini tentang mu'tal lam. Apa itu mu'tal lam? Yaitu fi'il ya, fi'il yang di bagian akhirnya atau di bagian lamnya ini terdiri dari huruf illah. Ya, mu'tal itu terdapat huruf ilahnya. Nah, kalau kita lihat ini misalkan ada fi'il ya, fa, ain, lam seperti ini, fa, ain, lam. Nah, yang huruf ilahnya ini di mana? Di lamnya ini, posisi lamnya ini, maka disebut dengan mu'tal lam. Nah, kalau pelajaran 26 dulu, mu'talnya atau huruf ilahnya di fa ya, di fa-nya. Kemudian kalau yang pelajaran 27, nah, huruf ilahnya ada di ain, ya, mu'tal ain. Nah, sekarang kita ada di yang di lamnya ini, huruf ilahnya ada di lamnya, sehingga dikatakan sebagai mu'tal lam atau sebagian menyebut dengan mu'tal akhir. Nah, baiklah para pemirsa sekalian, dari contoh-contoh yang bisa kita dapatkan, contoh dari huruf atau fi'il ya, fi'il yang mu'tal lam ini, yang disebutkan mu'alif di sini ada dua kelompok ya. Di sini ada kelompok yang pertama, yaitu beliau menyampaikan contoh, yaitu kawa yakwi. Ya, kawa ya yakwi. Ini sebagaimana di dalam bacaan yang kemarin sudah kita terjemahkan, yaitu artinya apa? Menyetrika ya, menyetrika. Lalu masya yamsi. Ya, masya yamsi. Yaitu berjalan ya, berjalan. Jaro yajri. Ya, jaro yajri itu bisa mengalir atau bisa berlari. Ya, jaro yajri atau berlari ya. Lalu ada Roma yarmi. Ada Roma itu melempar ya, melempar. Lalu kemudian ada baka yabki. Ya, menangis, artinya menangis. Baka yabki. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua disebutkan mu'alif di sini ada contoh, misalkan di sini ada kata da'a yad'u. Da'a yad'u.
Lalu ya reda artinya bisa mengundang ya, atau bisa berdakwah, mengajak ya, mengajak bisa ya. Jadi kalau dalam teks yang kemarin kita baca ini bermakna mengundang ya. Lalu ada syaka yashku. Ya, syaka itu artinya asalnya ya mengeluhkan atau melaporkan ya. Bisa seperti itu. Syaka yashku. Lalu tala yatlu. Ya, membaca atau bertilawah ya. Lalu kita maha yamhu. Ya, maha yamhu ini ya bermakna menghapuskan. Ya, lalu ada afa ya'fu. Ya, memaafkan. Nah, kita perhatikan dari contoh ini ya, contoh yang kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Di sana bisa kita lihat perbedaannya ada di fi'il mudhari'nya ya. Kalau di fi'il madinya ya sama semua ya. Jadi berakhiran dengan alif. Ya. Jadi sini kawa, da'a. Nah, kan di fi'il mudhari'nya berbeda. Perbedaannya di sini yang kelompok yang pertama ini dengan kasrah dan ya ya. Jadi yakwi, yamshi, yajri ya, yabki. Nah, ini yang kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya misalkan ada yada'u, ya ini kelompok yang kedua dengan dhammah dan waw ya. Yada'u ya, yashku ya, yatlu, yamhu, nah, dan ya'fu. Nah, ini dua kelompok yang disebutkan oleh mu'alif. Meskipun di sana juga masih ada kelompok yang ketiga, yaitu misalkan dengan yang berakhir dengan alif ya dalam fi'il mudhari'nya, seperti yakhsha ya. Nah, kan tapi kita sekarang fokus seperti yang disampaikan mu'alif aja di sini, yaitu dengan dua kelompok ini, yaitu yang berakhiran dengan waw, nah, berakhir dengan kasrah dan ya, dan berkaitan dengan dhammah dan wawnya. Baik. Nah, kalau kita lihat di bacaan sebelumnya ya, dari kita bisa mendapati kata-kata ini dalam bacaan ya, misalkan seperti ini. Ini dari awal itu ketika akwi, ini kan dari kata kawa ya, dengan fi'il mudhari'nya dengan dhamir ana menjadi akwi. Nah, lalu misalkan juga kita bisa mendapatkan kata di sana ya, selain dari tadi ini masih kawat ya, ini masih dengan kawa tadi yakwi. Nah, lalu kemudian bisa kita lihat misalnya di sini ada kata arju ya, arju. Nah, ini atau sebelumnya misalkan di sini ada da'at nih. Nah, da'at nih ini fi'il madhi dengan domir ya, hiya ya. Lalu kemudian ya kalau ini asalnya da'a ya, da'a ya, dan sebagaimana tadi kita sebutkan da'a. Nah, kemudian di sini ada arju. Arju ini dari kata roja ya, roja. Roja yarju. Nah, tadi belum disebutkan ya dalam contoh tadi. Nah, lalu kemudian misalkan contoh lagi di sini juga ada roja ya. Roja ya menjadi ya idhabi warji. Oh, bukan ini, bukan roja ya. Roja yang di sini ya. Roja ini roja. Nah, di sini ada kata aksha, ini dari khosya yakhsha. Nah, di sini aksha tadi yang ketika mudhari'nya berakhiran dengan alif. Nah, lalu di sini adalah yajri ya, yajri. Ini dari kata jaro ya, jaro yajri ya, jaro yajri. Nah, inilah beberapa contoh. Nah, di sini masih ada juga lagi ya. Dari ini telah tajri ya, dari kata jaro tadi. Lalu kemudian di sini ada arini ya, arini dari aro. Nah, aro ya, aro yaro. Nah, kemudian irmi ya dari kata roma ya, roma yarmi ya. Baik. Nah, jadi itulah beberapa contoh yang bisa kita dapati dari contoh-contoh yaitu fi'il mu'tal lam ya, fi'il mu'tal. Nah, ya setelah kita tahu dari fi'il mu'tal lam ini dengan contoh-contohnya, maka sekarang kita coba lanjut kepada latihan berikutnya ya, di latihan yang ketiga. Nah, mu'alif menyampaikan kepada kita di sana adalah ta'amal al-amsilatah ya, renungkan contoh-contoh ini. Thumma ya, kemudian uktub al-mudhari'ah, kemudian tulislah fi'il mudhari'nya, al-marfu' yang marfu' wal mudhari' al-majzum dan mudhari' yang majzum ya, fi'il mudhari' marfu' dan fi'il mudhari' majzum, dan juga yang diperintahkan adalah wal amr ya minal af'alil aliyah. Jadi ada 3 ya, ditulis dari fi'il mudhari' marfu'nya, fi'il mudhari' majzumnya, dan fi'il amrnya minal af'alil aliyah, dari kata-kata kerja berikut ini. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu.
Yang disebutkan mu'allif di sini ada fi'il madi, mudhari' al-marfu dan al-mudhari' al-majzum. Lalu kemudian ada al-amr. Tapi kita lihat dari fi'il madinya. Dari kata baka ini kita dapatkan mudhari'nya adalah yabki. Ya, yabki. Ini adalah mudhari' marfu ya, al-mudhari' al-marfu. Berarti seharusnya aslinya adalah dia yabkiyu. Yaitu berharakat dhammah karena marfu hanya dengan dhammah. Ya, aslinya seperti itu. Jadi baka yabkiyu. Nah, ini. Dan tapi karena dia mu'tal ya cukup dibaca yabki saja ya. Yabki tidak perlu dibaca dhammahnya. Jadi baka yabki. Nah, lalu ketika kemasukan huruf jazm ya seperti lam di sini ya, maka dia berubah dari yabki menjadi lam yabki. Ya, lam yabki. Yaitu dihilangkan huruf ini ya, huruf ilahnya di lam yabki. Nah, jadi dihilangkan huruf ilahnya. Lalu kalau kemudian menjadi fi'il amr, ya dia menjadi ibki. Nah, apa yang berubah di sini ibki? Ya, dari baka, yabki, ibki. Nah, maka di sana berubah pula ya ini apa namanya ya-nya ini. Ya-nya atau huruf ilahnya dihilangkan dari yabki. Ini kan ada ya-nya. Ini menjadi hilang ya, jadi ibki. Nah, jadi dibaca ibki. Jadi ya-nya menjadi hamzah wasl ya, ibki. Nah, jadi dibaca kalau amarnya ibki. Yabki, ibki. Ya, yabkinya panjang, ibkinya pendek. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua bisa disebutkan dengan contoh kata masya ya. Masya yamshi. Ya, masya yamshi. Aslinya yamshiyu gitu. Lalu ketika majzum ya hilang huruf ilahnya menjadi lam yamshi. Nah, ketika kemudian menjadi fi'il amr ya, setelah hilang ininya huruf ilahnya dia berubah menjadi imshi. Ya, imshi. Baik. Demikian juga kata kawa ya. Kawa yakwi menjadi lam yakwi. Ya, jadi pendek. Yakwi panjang jadi lam yakwi. Lalu fi'il amrnya menjadi ikwi. Nah, keterangan di bawah ya. Di bawah dijelaskan bahwasanya tuhdzafu lamul fi'l. Ya, tuhdzafu lamul fi'li al-mu'tal. Jadi lam fi'il yang mu'tal ini dihilangkan, dihapuskan. Ya. Lamul fi'li al-mu'tal lam ya, yang namanya lam fi'ilnya ini mu'tal lamnya. Jadi yang huruf-huruf ketiganya tadi dihilangkan. Kapan itu? Yaitu fil mudhari' majzum wa fil amr. Ketika dalam mudhari' majzum seperti kelompok ini dan juga dalam fil amr. Nah, selanjutnya untuk melengkapi yang di bawah ini silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti setelah ini kita cocokkan jawabannya. Baik, selanjutnya silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Silahkan dikerjakan dulu dan di pause dulu videonya. Baiklah, kalau sudah, sekarang kita cocokkannya jawabannya dari jaro. Ya, jaro berarti di sini menjadi yajri ya, yajri dengan ya-nya masih ada yajri. Lalu kemudian tambahkan lam jadi lam yajri ya, lam yajri hilang ya-nya. Lalu di sini menjadi fi'il amrnya menjadi ijri ya. Jaro yajri lam yajri ijri. Lalu berikutnya ada kata Roma ya, Roma fi'il mudhari' adalah yarmi ya, yarmi dengan ya-nya, yarmi. Tambahkan lam jadi lam yarmi. Dan kemudian fi'il amrnya menjadi irmi. Nah, berikutnya dari kata bana ya, bana berarti fi'il mudhari' yabni ya, bana yabni. Bana yabni lalu kemudian ditambahkan dengan huruf jazmnya menjadi lam yabni. Dan ketika menjadi fi'il amr menjadi ibni ya, ibni. Baik. Terakhir dari kata sako ya, sako ya. Kalau kita ya sako fi'il mudhari'nya menjadi yasqi ya, yasqi. Dengan ya-nya masih ada ya. Tambahkan lamnya menjadi lam yasqi tanpa ya ya, kemudian menjadi isqi. Nah, artinya apa? Jaro tadi sudah ya, yaitu mengalir atau berjalan ya, berlari ya.
Kalau kemudian Roma, ya tadi sudah kita sebutkan apa? Yaitu melempar ya. Lalu kemudian ada bana, bana itu membangun ya, membangun. Ya. Lalu sako itu mengairi atau memberi minum ya. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya berarti dengan demikian kita sudah bisa menyelesaikan dari latihan yang kedua dan latihan yang ketiga dari pelajaran ke-28 ini. Maka dengan demikian ya semoga Allah taala ya semakin menambah kepahaman kita terkait dengan apa yang kita pelajari dalam bahasa Arab ya, karena ini adalah masuk bagian dari kaidah dalam bahasa Arab sehingga kita bisa memahami ketika mendapati kata seperti ini ya, kata imsi misalkan seperti itu, ini lamnya mana gitu kan, dan ternyata dia lamnya adalah huruf illah sehingga dia tidak ditulis misalkan seperti itu. Nah baiklah, mudah-mudahan ini dulu yang bisa kita pelajari ya dari pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.